Om Swastiastu. Selamat malam kepada Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal bisnis saya yaitu Macago. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Aprilia Maheswari Dualang dengan NIM belakang 262. Yang pertama ada latar belakang. Tren minuman kekinian terus meningkat di kalangan anak muda dan mahasiswa. Matcha populer karena cita rasa unik dan manfaat kesehatannya, yaitu antioksidan dan energi alami. Konsumen mencari produk yang estetik, sehat, dan praktis. Maka dari itu, didirikanlah Macago untuk menghadirkan minuman matcha premium, praktis, dan estetik dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi menjadi brand minuman matcha kekinian yang digemari karena cita rasa premium, tampilan estetik, dan pelayanannya yang cepat. Misi menyajikan matcha berkualitas premium, memberikan pelayanan ramah dan cepat, mengembangkan produk sesuai tren, menggunakan kemasan ramah lingkungan, dan memperluas jaringan usaha di Denpasar. Selanjutnya ada profil usaha, nama produk dan lokasi. Macago adalah usaha minuman kekinian berkonsep grab and go yang menawarkan varian minuman berbasis premium untuk anak muda dan pekerja yang ingin minuman segar, sehat, dan harga yang terjangkau. Berlokasi strategis di Jalan Kamboja dan Pasar Utara, dekat dengan sekolah, kampus, dan perkantoran. Selanjutnya ada harga produk. Dengan harga 20.000 sampai 25.000 per cupnya, Macago menawarkan cita rasa premium dan tampilan yang sesuai dengan segmen pasar utamanya, yaitu mahasiswa dan pekerja muda dan pasar yang berorientasi pada kualitas namun tetap sensitif terhadap harganya. Selanjutnya ada keunikan produk, tetap menggunakan bahan premium meskipun harga sangat terjangkau di kalangan anak muda. Menawarkan banyak varian matcha dan didesain seestetik mungkin. Selanjutnya ada aspek legalitas. Bentuk usaha, Macago berbentuk UMKM perseorangan milik Aprilia Maheswari dengan modal kurang dari 50 juta. Bentuk ini dipilih karena mudah dan efisien untuk usaha awal. Legalitas yang diperlukan, yang pertama ada NIB, izin resmi dari OSS. Yang kedua ada NPWP untuk administrasi pajak. Yang ketiga ada SKU, bukti usaha aktif dari kelurahan. Yang keempat ada PIRT dan higien sanitasi, yaitu jaminan produk aman dan higienis dari Dinas Kesehatan. Yang ketiga ada perizinan daerah, yang terakhir ada perizinan daerah, yaitu izin lokasi dan operasional di Denpasar Utara. Seluruh dokumen ini menjadikan Macago legal, aman, dan siap beroperasi. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Produk matcha premium dengan varian rasa, kekinian, dan tampilan estetik, cocok untuk konsumen muda, unggul dalam cita rasa khas, penyajian cepat yaitu grab and go, dan desain menarik, dilengkapi menu musiman dan kolaborasi rasa untuk menjaga antusiasme pelanggan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada harga atau price. Macago menetapkan harga 20.000 sampai dengan 25.000 per cupnya, dengan segmen utamanya yaitu mahasiswa dan pekerja muda di Denpasar. Posisi harga ini lebih terjangkau daripada brand nasional namun tetap menjaga kualitas premium. Selanjutnya ada tempat atau place. Pemilihan lokasi di Jalan Kamboja, kawasan padat aktivitas seperti kampus dan perkantoran di Denpasar Utara, bertujuan untuk memudahkan akses konsumen dan memperkuat konsep grab and go. Selanjutnya ada promosi. Promosi dilakukan lewat Instagram, TikTok, dan WhatsApp dengan konten menarik dan promo seperti soft opening diskon, buy one get one, dan kolaborasi dengan influencer lokal untuk menjangkau pasar lebih luas. Analisis kelayakan pasar, Macago memiliki peluang pasar besar dengan permintaan tinggi, lokasi strategis, konsep praktis, dan strategi pemasaran digital yang efektif. Kombinasi ini membuat usaha berpotensi berkembang dan bersaing di pasar minuman kekinian di Denpasar. Selanjutnya ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama ada analisis penjualan. Macago menargetkan penjualan kurang lebih 70 cup per harinya dengan harga 20.000 per cup dan dapat menghasilkan penghasilan 42 juta per bulannya. Strategi penjualan meliputi varian rasa yang menarik, promo buy one get one, dan kerjasama delivery online seperti GrabFood dan GoFood, serta promosi di media sosial. Selanjutnya ada analisis kebutuhan tenaga kerja.
Yang pertama, diperlukan 2 karyawan dengan sistem 2 shift. Yang pertama jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Yang kedua jam 3 sore sampai jam 9 malam untuk menjaga operasional booth tetap optimal. Selanjutnya, pemenuhan tenaga kerja. Rekrutmen dilakukan pada mahasiswa atau lulusan SMA yang disiplin dan komunikatif. Pelatihan meliputi pembuatan minuman, penggunaan alat, dan pelayanan. Untuk gaji Rp1.800.000 per bulan dengan insentif sesuai target penjualan. Selanjutnya, struktur organisasi. Owner mengatur keuangan, operasional, dan strategi. Kasir dan barista 2 orang, yaitu melayani pelanggan, membuat minuman, mencatat penjualan, dan menjaga kebersihan. Struktur sederhana ini mendukung pengawasan langsung, efisiensi kerja, dan kualitas layanan. Macago dinilai layak dari aspek manajemen dan sumber daya manusia. Selanjutnya, aspek teknis dan teknologi. Analisis kelayakan lokasi. Lokasi Macago dipilih di area strategis sekitar kampus dan kawasan ramai seperti Jalan Kamboja dan Pasar Utara. Lokasi ini mudah diakses, padat konsumen, aman, dan biaya sewanya terjangkau. Untuk seukuran kios mini yaitu 5 juta per tahunnya, sehingga berpotensi menarik pelanggan secara konsisten. Skala produksi. Produksi berskala kecil menengah dengan target kurang lebih 70 cup per hari atau 2.100 cup per bulannya. Jika permintaan meningkat, kapasitas dapat dinaikkan menjadi 80-100 cup per harinya tanpa investasi besar tambahan. Selanjutnya, pemilihan mesin dan teknologi menggunakan peralatan efisien, mudah dirawat, dan higienis seperti blender 2 unit, mesin selling cup 1 unit, lemari pendingin 1 unit, timbangan dan alat takar, serta peralatan mendukung seperti gelas, shaker, dan sendok. Teknologi semi manual dipilih untuk menjaga cita rasa dan efisiensi produksi. Selanjutnya, layout booth. Booth di dalam kios mini ini berukuran kurang lebih 3 x 5 meter dengan konsep efisien dan estetik. Di bagian depan yaitu area pemesanan dan display menu, di bagian tengah yaitu pembuatan minuman, dan di bagian belakang yaitu penyimpanan dan cuci peralatan. Desain ini mendukung alur kerja lancar, kebersihan terjaga, dan tempat menarik bagi pelanggan. Selanjutnya ada aspek keuangan. Yang pertama, perkiraan investasi awal. Booth portable di dalam kios 6 juta, peralatan dan mesin 10 juta, bahan dan perlengkapan awal 3 juta, dekorasi dan branding 2 juta, promosi awal 2 juta, sewa kios 1 tahun 5 juta, legalitas dan izin usaha 1 juta, dan cadangan kas operasional 6 juta. Jadi total untuk investasi awal saya yaitu 35 juta. Perkiraan biaya operasional, yang pertama gaji 2 karyawan, yaitu 1.800.000 per orangnya, dikali 2 totalnya 3.600.000. Selanjutnya ada bahan baku maca dan susu 7 juta, listrik, air, dan kebersihan 500.000, promosi dan platform digital 300.000, maintenance dan perlengkapan kecil 300.000, dan yang terakhir adalah tambahan kemasan deal free yaitu 250.000. Jadi total biaya operasional saya per bulan yaitu 11.950.000 dan total biaya operasional saya per tahun yaitu 143.400.000. Selanjutnya ada penjualan per hari, 70 cup dikali 20.000 yaitu hasilnya 1.400.000, penjualan per bulan yaitu 1.400.000 dikali 30 hari, hasilnya 42 juta, dan penjualan per tahunnya 42 juta dikali 12 bulan yaitu 504 juta. 30% lewat Grab atau Gojek, jadi 504 juta dikali 30%, hasilnya 151.200.000. Potongan komisi 25%, 151.200.000 dikali 25%, hasilnya 37.800.000. Untuk pendapatan bersih, 504 juta dikurangi dengan 37.800.000, hasilnya adalah 466.200.000. Perhitungan laba bersih, yang pertama ada laba kotor, perhitungannya 466.200.000 dikurangi dengan 143.400.000, hasilnya adalah 322.800.000. Penyusutan, 35 juta dibagi 3, 11.667.000. Laba sebelum pajak, 322.800.000 dikurangi dengan 11.667.000, hasilnya 311.133.000. Laba bersih, 311.133.000 dikurangi dengan 31.113.000, hasilnya 280.020.000. Jadi arus kas bersihnya 280.020.000 ditambah dengan 11.667.000, hasilnya 291.687.000.
analisis kelayakan investasi. Metode payback period yaitu PP hasilnya 1,4 bulan, keterangan cepat balik modal. Net present value atau NPV totalnya 691.346.000, keterangannya positif besar dan sangat layak. Profitability Index yaitu PI 20,75. PI lebih dari 1. Setiap RP1 menghasilkan 20 nilai gini. Average Rate of Return atau ARR-nya hasilnya 1600% atau 16,00. Pengembalian rata-rata sangat tinggi dan layak. Selanjutnya ada aspek ekonomi dan lingkungan sosial. Analisis kondisi lingkungan operasional. Lokasi Macago di Jalan Kamboja dan Pasar Utara sangat strategis dan mudah diakses oleh mahasiswa dan pekerja muda dan juga masyarakat umum. Lingkungan tertata, aman, serta dekat dengan fasilitas pendukung seperti parkir, kos, dan toko bahan baku. Masyarakat sekitar juga mendukung keberadaan usaha kuliner baru, menciptakan iklim usaha yang positif dan berkelanjutan. Selanjutnya, analisis lingkungan industri. Industri minuman kekinian di Denpasar tumbuh pesat dengan persaingan dari merek besar seperti Chatime dan Janji Jiwa. Macago unggul dalam diferensiasi produk, Maca Premium, harga terjangkau, dan konsep Grab & Go. Promosi digital melalui Instagram dan TikTok memperkuat daya tarik di kawasan anak muda. Industri ini masih memiliki potensi besar selama inovasi dan kualitas tetap terjaga. Selanjutnya, analisis positif bisnis. Yang pertama, membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Yang kedua, meningkatkan perputaran ekonomi lokal melalui pembelian bahan baku dari pemasok lokal. Yang ketiga, mendorong aktivitas sosial positif dan budaya nongkrong sehat di kalangan anak muda. Yang keempat, berkontribusi pada pemerintah dan lingkungan lewat pajak serta penggunaan kemasan ramah lingkungan. Dan yang terakhir, meningkatkan citra UMKM lokal sebagai usaha modern dan inspiratif di Denpasar. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa usaha minuman Macago sangat layak dijalankan dengan modal awal 35 juta. Dengan mempertimbangkan semua analisis tersebut, usaha Macago terbukti menguntungkan, efisien, dan layak dijalankan. Dokumen ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, investasi, dan sebagai acuan dalam perencanaan operasional serta pengembangan usaha ke depannya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proposal bisnis saya yaitu Macago. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata.